Ya, bisa kita mulai teman-teman. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, kita mulai ya. Mantul-mantul nggak suaranya? Mengganggu nggak? Mantul Ustaz. Mantul-mantul ya. Ini udah belum? Masih Ustaz. Masih ya? Kalau ini udah? Insyaallah sudah Ustaz. Coba lagi, Set. Halo, tes. Ini udah pas, Set. Messi. Udah. Oke. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaifa halukum ya jamaah? Ya, insyaallah pagi ini kita lanjutkan kejar tayang kita ya, menyelesaikan muqarrar hanya 1 bulan ya, 1 bulan lebih. Insyaallah kita akan menyelesaikan semua madrah muqarrar 6 ya, ada 6 kan usuluddin permin 1. Nah, Ustaz. Ya, kita mulai di halaman 17 ya. Mungkin teman-teman yang baru ikut, ini kita pertemuan kedua. Nah, pertemuan kemarin kita berhenti di halaman 16 pas. Nah, sekarang kita mulai di halaman 17. Ini. Kita bahas al-ahdaf al-ammah linuzum al-islamiyah. Oke, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama niat belajar ya, biar semoga kita dapat futuh, dapat pemahaman yang detail. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa dilalata ila al huda ibtiqa wajillahi wa mardatihi wa sawabi wa qurbih ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, kita mulai. Kita mulai di sini ya. Salisan. Nah, pembahasan ketiga. Salisan al-ahdaf al-ammah linnuzum al-islamiyah. Ahdaf itu tujuan. Amma umum. Tujuan umum dari nuzum Islam. Nuzum itu seperti yang kita sampaikan kemarin adalah aturan-aturan atau undang-undang dalam Islam. Nah, maksudnya syariat-syariat peraturan hukum seperti syariat sholat, syariat puasa, syariat kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu maksudnya nuzum. Nah, terus ada kata Islamiyah. Nah, maksudnya sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Itu ya, untuk teman-teman yang kemarin belum bergabung. Nah, itu pendahuluan untuk apa sih itu nuzum Islamiyah. Nah, kita mulai. Kita baca bentar ini ya pendahuluannya. Binnazar fima kutiba an syariah al-islamiyah wa maqasidiha. Nah, kalau kita melihat atau meneliti, nazar di sini bukan melihat tapi meneliti. Fima kutiba an syariah al-islamiyah wa maqasidiha.
Kutiba di sini maksudnya yang ditetapkan atau yang ditulis tentang syariat Islamiyah dan makosid-makosidnya, maksud-maksud dari syariat tersebut. Wad-da'wah al-islamiyah wa ghayatiha, kemudian dakwah Islam, terus tujuan-tujuan dakwah Islam, was-saqafah al-islamiyah wa majallatiha, kemudian budaya-budaya Islam, wa majallatiha, majalah di sini ruang lingkupnya. Tulis saja di sini ya. Oke, saqafah di sini tadi budaya. Budaya tadi sama artinya dengan ahdaf atau hadfun, tujuan. Kemudian wasirah an-nabawiyah wa ahdasiha, sirah nabawi dan ahdas ini kejadian-kejadiannya dalam sirah itu, yattalihu, maka jelas annal ahdaf al-amma li kulli hadhil ulum, tujuan dari ulum-ulum ini, ilmu-ilmu ini dari syariat al-islamiyah yang pertama, kemudian ad-da'wah al-islamiyah kedua, kemudian as-saqafah al-islamiyah, kemudian sirah nabawiyah, kullu hadhil ulum ad-diniyah, ahdaf amalnya apa? Tatalaqi wa tattafiqu ma'al ahdaf al-ammah lin nuzum al-islamiyah. Tujuan 4 ulum ini tadi, ahdafnya sama dengan sama dengan apa? Ahdafnya an-nuzum al-islamiyah. Oke. Nah, kenapa bisa sama? Nah, lanjutannya, wa hadza raji'un ila anna al-masadir allati tastaqi minha hadhihi al-ulum, karena apa? Empat ilmu ini tadi yang di atas raji'un, karena 4 ilmu ini tadi kembali, annal masadir allati tastaqi minha, masadir sini referensi atau sumber dasar, allati tastaqi dari kata saqi itu meminum, allati tastaqi yang 4 ulum ini, 4 ilmu tadi itu mengambil ilmunya dari mana? Wallati yattafiqu 'alaiha ulama'ul ummah al-islamiyah masadir wahidah. Mereka apa? 4 ilmu ini tadi masadirnya satu, sama juga seperti nuzum al-islamiyah, masadirnya satu. Apa saja? Wahia masadir ad-din al-islamiyah. Sumber dasarnya nuzum islamiyah dan 4 ilmu ini adalah ad-din al-islamiyah. Nah, kemudian apa itu sumbernya ad-din al-islamiyah? Agama Islam sumbernya apa saja? Nah, mungkin kita pernah belajar di pondok, ada Al-Quran, ada As-Sunnah An-Nabawiyah atau hadis Nabi, kemudian ada Al-Ijma', ada kesepakatan atau konsensus, kemudian Al-Qiyas. Oke, kemudian apa saja sih ahdafnya itu, kan kita belum di-spill-kan, ya? Belum dikasih tahu ahdafnya itu apa. Kan tadi cuma dikasih tahu ahdafnya 4 ulum ini, 4 ilmu ini tadi sama dengan ahdafnya nuzum Islamiyah. Terus ahdafnya apa? Nah, kita mulai di sini. Ahdaf yang pertama dari sini ya. Ahdafnya nuzum al-islami sama ahdafnya ulum ini sama dengan, ya semoga bisa dipahami ya, digambarkan sendiri. Nah, ini sama ahdafnya. Ahdaf
ahdaf al-ulum islamiyah wa an-nuzum al-islamiyah. Nah, ini ya. Oke, kita mulai. Tujuan pertamanya atau ahdafnya. Yang pertama, hifzud darurat al-khams. Ahdaf nuzum atau tujuan pertama adanya peraturan-peraturan Islam itu untuk apa? Menjaga darurat yang 5. Apa saja darurat 5 itu di sini? Hifzuddin, menjaga agama. Hifzun nafs, menjaga diri atau menjaga jiwa. Hifzul akal, menjaga akal. Hifzun nasal, di sini adalah keturunan. Hifzul mal, harta, bukan uang ya, harta. Oke, jadi apa saja ini daruratul khams? Ada hifzuddin, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Oke, waqad ja'at an-nuzum al-islamiyah bi ahkamin wafiyah li hifzi hadhihi daruriyat al-khams. Kemudian nuzum Islam, peraturan-peraturan Islam telah membuat atau merumuskan. Ja'at di sini bukan artinya datang ya. Kita bilang rumuskan. Merumuskan. Merumuskan apa? Ahkam wafiyah. Ahkam, hukum-hukum yang telah sempurna. Kamal, wafiyah itu yang sudah menyeluruh. Kamal, lengkap. Hukumnya untuk apa? Lihifzi hadhihi daruriyat al-khams, untuk menjaga 5 perkara yang harus dijaga ini tadi. Sawa'un min haitsul wujud, menjaganya dari harus ada 5 perkara ini harus ada terus, kekal ya. Wujud di sini artinya kekal atau abadi. Wadzalika min khilal at-tashri'at allati tuhaqqiqu wujudaha fil mujtama'. Bagaimana caranya agar 5 perkara ini yang harus dijaga ada terus di dalam masyarakat. Mujtama' ini artinya masyarakat ya. Bagaimana caranya? Dengan min khilali at-tashri'at, dengan cara syariat, menegakkan syariat. Ya kalau syariatnya nggak ditegakkan, gimana caranya kita mau menjaga 5 perkara ini ya? Nah, yang pertama, au min haitsul baqa wal istimrar. Yang pertama tadi min haitsul wujud, harus ada dan kekal abadi. Kemudian tugas kita sebagai manusia min haitsul baqa wal istimrar. 5 perkara ini harus dilestarikan. Baqa itu abadi, istimrar ya dilestarikan. Bagaimana caranya? Wadzalika min khilali imma'iha, imma dari kata numu. Artinya berkembang. Wa himayatiha, lindungi. Lindungi 5 perkara tersebut min asbabil fasad waz zawal, dari penyebab-penyebab kerusakan dan zawal artinya hilang atau musnah. Wa huwa bayanu ijmali li hadzal amr. Maka setelah ini kita akan dijelaskan satu persatu 5 perkara tadi. Dari pertama hifzuddin, apa tadi saja? Hifzuddin, hifzun nafas, hifzul akal, hifzun nasal, dan hifzul mal. Oke, yang pertama al-muhafazatu ala din. Nah, ini bahasanya diubah ya, tadi kan bahasanya
hifzun. Artinya sama, al-muhafazatu 'ala din. Oke, kemudian kita baca ini yang sudah Anda sampai tandain. La yakhfa ala ahadin ma lid-dini min ahammiyatin fi hayatil insan. Wa la yakhfa ala ahadin, tidak dipungkiri, tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa di apa bahasa lainnya, tidak dipungkiri. Ala ahadin, terhadap setiap orang, tidak bisa dipungkiri setiap orang, lid-dini, bahwasanya agama mempunyai ahamnya fi hayatil insan, memiliki urgensi atau kepentingan dalam kehidupan manusia. Haitsu, apa saja kegunaannya, yadfa'uhu lil istijabati ilal fitra al insaniyah allati khalaqallahu 'alaiha. Karena agama itu yadfa'u di sini artinya asyara atau mengarahkan lil istijabah, untuk merespon atau menjawab atau mengenal. Istijabah kita bisa artikan respon atau mengenal. Untuk mengenal apa? Fitrah insan, fitrah manusia, allati khalaqahullahu 'alaiha, yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gimana caranya kita mau mengenal diri kita sendiri kalau kita tidak mengenal kayak tutorial yang diberikan oleh Allah langsung. Nah, itu makanya ada agama. Di agama dirumuskan hukum-hukumnya apa, kenapa kita diciptakan. Itu kan di Al-Quran banyak banget ya ayat-ayatnya. Wa yagzi wijdanahu wa domirahu bima yush'iru lahu min ruhaniyat, menimbulkan atau menghasrat, bukan hasrat ya seperti menimbulkan. Wijdan itu artinya badannya atau fisik badan manusia. Wa domirahu, dan hatinya, bima yush'iru lahu min ruhiyat, agar kita merasakan ruh-ruh kita itu seperti apa. Wa yuqwa fi nafsihi anasirul khair wal fadliyah. Terus untuk meneguhkan, yuqawi sini bisa kuat atau meneguhkan, fi nafsihi dalam jiwa kita, dalam manusia, anasirul khair, perkara-perkara yang baik, dan fadliyah. Fadliyah sini kita artikan moral atau akhlak. Wa yadfi ala hayatihi as-sa'adah wa tuma'ninah. Kemudian yadfi artinya yaksur atau membanjiri atau memperbanyak. Memperbanyak apa dalam kehidupan kita? As-sa'adah wa tuma'ninah, kebahagiaan dan ketenangan. Nah, itulah ahamiyahnya agama, kepentingan agama dalam kehidupan manusia. Ini ya, yang pertama, kita bisa mengenal fitrah insan kita seperti apa. Yang kedua, itu mengarahkan badan kita untuk mengenal ruhani kita seperti apa. Kemudian yang ketiga, meneguhkan diri kita untuk senantiasa berbuat baik. Kemudian yang keempat, membanjiri diri kita untuk memperbanyak mendapatkan sa'adah, kebahagiaan dan ketenangan. Gitu. Nah, kemudian langsung ke sini.
Min ajli tahqiqi hadhil goya an-nabila. Nah, goyanya tadi 4 ini ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Tujuan goya itu tujuan Nabila ini yang besar, yang sangat proyek besar gitu. Tujuan agama dalam kehidupan manusia. Terus bagaimana cara mentahqiq atau kita laksanakan tujuan agama agar kita mendapatkan tujuan agama ini? Wahiyah hifzuddin al-islamiyah ja'at an-nuzum al-islamiyah biwasail muta'addidah. Kemudian nuzum Islamiyah ini memiliki wasail. Wasail itu apa artinya? Perantara. Muta'addidah yang banyak atau bervariasi. Min janibi wujudiha fil mujtama' yang sama tadi ya. Dari segi nuzum Islam ini harus ada dalam masyarakat. Min janibi baqaiha wa istimrariha, dari segi janib ini artinya segi ya, atau aspek. Dari segi atau aspek yang kedua ini abadinya nuzum Islamiyah dan dilestarikannya dalam masyarakat. Kemudian apa saja wasailnya? Nah, ini di bawah. Bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, mengenal ruhani kita, terus kita terbiasa dengan hal-hal baik, terus kita mengetahui fitrah-fitrah kita, bagaimana caranya? Ya, ini kita pelajari wasailnya dulu. Pertama, wasail al-muhafazatu 'ala ad-din min janibi wujubin nuzum al-islamiyah fil mujtama'. Wasail perantara atau tips ya, kita artikan saja tips. Tips bagaimana cara menjaga agama min janib, dari segi agama ini selalu ada. Dari segi nuzum Islam ini selalu ada di antara masyarakat. Nah, yang pertama, tarsikhul yakin bi usulil iman wa arkanihi. Tarsikh dari kata rosikh artinya yakin atau memperkuat. Rosikh kita artikan memperkuat. Memperkuat keyakinan kepada keyakinan apa? Bi usulil iman wa arkanihi, keyakinan terhadap asal usul iman dan rukun-rukun iman ya. Kita tahu rukun iman ada berapa itu ya. Wahia al-imanu billah wa rusulihi wa kutubihi wa malaikatihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Jadi maksudnya di sini bagaimana caranya agar menjaga agama dengan nuzum Islam. Nah, gitu. Yang pertama dengan memperkuat keyakinan kita terhadap iman dan rukun-rukun iman tersebut ya, iman kepada Allah dan seterusnya. Nah, silakan digarisi saja. Nah, biasanya ini bakal ditanya di ujian gitu, Ustazah. Misalkan uskur wasail wasail muhafazah 'ala din min jani wujubin nuzum al-islamiyah fil mujtama'. Nah, antum sebutin aja yang ringkas-ringkas. Bla 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 sampai koma sini. Poin-poin yang alif cukup sampai yang koma aja. Nanti yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana cara kita menjaga keberlangsungan atau adanya agama? Ad-da'watu ila iqamati usulil iman wa arkanihi as-sabiqa 'alal barahin al-aqli. Berdakwah, yang kedua ini kita harus berdakwah ila iqamati usul din, mendakwahkan usul iman.
Iqomah ini kita mendirikan. Iqomah sholat, itu mendirikan. Wa arkanihi as-sabiqah. Rukun-rukun iman ya, tadi maksudnya. Nah, jadi kita berdakwah mengenalkan apa itu iman dan apa saja itu rukun iman. Tapi tidak sekedar berdakwah saja. Tidak sekedar kita menyampaikan apa itu rukun iman, tapi alal barohin al-aqli, dengan cara dalil akli. Antum tahu dalil akli itu dengan cara logika. Tahu logika ya? Wal hujjah al-ilmiyah, argumentasi ilmiah. Nah, pahamnya kalau misalkan kurang paham apa itu argumen, itu maksudnya hujjah. Alasan-alasan yang ilmiah. Nah, kan kita biasa kita lihat di FYP Instagram atau TikTok, ada pendakwa-pendakwa yang sekedar menyampaikan agama, tapi kedengarannya nggak masuk akal gitu loh. Nah itu yang dimaksudkan nuzum Islamiyah di sini, kita menyampaikan agama dengan cara semasuk akal itu. Tambahkan ini. Nah, masuk akal. Nah, ini tujuan antum nanti calon-calon LC nanti insya Allah antum sudah sarjana dan antum akan kembali ke Indonesia. Sampaikanlah ilmu-ilmu azhari antum dengan cara yang memuaskan akal orang awam. Nah, gitu maksudnya. Ya, jangan antum ceritakan karomah guru masyayikh kita di sana ya, bisa ini itu atau bisa terbang. Antum jangan ceritakan itu nggak masuk akal menurut orang awam. Walaupun kita sendiri bisa kadang merasakannya atau kejadian di depan mata kita, tapi hal-hal seperti itu nggak usah diceritakan ke orang awam. Kita sampaikan agama sesuai yang masuk akal aja, gitu ya. Banyak sekali oknum-oknum dai di sana yang menyampaikan agama nggak masuk akal banget gitu ya. Baik ya, poin kedua ya, dakwah dengan cara yang masuk akal. Yang pertama tadi untuk memperkuat keyakinan kita terhadap iman dan rukun-rukun iman. Oke, sekarang yang ketiga, ad-da'watu ila qiyam bi usulil ibadat min sholatin wa zakatin wa shaumin wa hajjin. Nah, setelah kita mendakwakan agama, mendakwakan iman dan rukun-rukun iman dengan secara selogis apapun atau semasuk akal apapun, kemudian kita dakwahkan lagi usul-usul ibadah kita. Pondasi-pondasi agama kita, apa saja pondasi agama seperti ya hal-hal dasar sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah gitu ya. Ba'da nutki bi syahadataini, ini komanya dihapus aja nih, bikin pusing ini komanya nih. Oke, jadi gini. Ad-da'watu ilal qiyami bi usulil ibadat, berdakwah untuk menegakkan usul ibadat atau dasar-dasar ibadah. Seperti apa? Min sholatin wa zakatin wa shaumin wa hajjin ba'dan nutqi bi syahadataini. Setelah bersyahadat, melafazkan dua syahadat. Maksudnya di sini kita berdakwah kepada umat Islam. Fahadhil ibadat min ahammi asroriha wa hukmiha. Ibadah ini adalah perkara yang paling penting, yang memiliki asror atau rahasia-rahasia. Wa hukmiha, apa saja rahasianya? Annaha tasilul abda bi rabbih. Karena ibadah ini adalah momen seorang hamba
bersambung atau berinteraksi dengan Tuhannya. Tasilul abda bi rabbihi. Orang hamba berinteraksi dengan Tuhannya. Wa tuwassiku silatahu bihi. Dan mempererat, tuwassiku mempererat. Silatahu, hubungannya. Bihi. Bihi sini kembali kepada Allah. Hubungan manusia kepada Allah. Mimma yurasikhu aslal imani fi nafsihi wa yujaddiduhu. Yang mana? Yurasik, memperkuat ya tadi. Aslal iman, memperkuat asal usul iman kita. Fi nafsihi, dalam diri kita. Wa yujaddiduhu, dan memperbarui. Ya, semakin benar ibadah kita, semakin khusyuk ibadah kita, maka iman kita semakin diperbarui dan ibadah kita semakin bagus. Nah, itu ya poin ketiga. Kemudian poin keempat, ijabud da'wati ilallahi wa himayatiha wa himayatuha wa tawfiru asbabil amni lid-du'ati. Ijabud da'wa ilallah. Ijab di sini menjawab. Tadi dari poin 1, 2, 3 kita yang disuruh berdakwah. Yang ketiga, yang keempat ini kita yang harus menerima dakwah. Ijabud da'wati ilallah wa himayatuha, dan menjaga dakwah kepada Allah itu. Wa tawfiru asbabil amni lid-du'ati biha. Tawfir itu seperti menjaga atau menyediakan. Asbabil amni, keamanan, ya, keamanan. Ad-du'at, du'at di sini bukan doa tapi dai. Ya, ijabud da'wah ilallah, kita merespon atau menjawab dakwah Allah yang dilaksanakan oleh para dai, dan kemudian kita lindungi dai tersebut. Wa himayatuha wa tawfiru asbabil amni, dan kemudian kita berikan keamanan bagi dai tersebut ya. Karena kadang kita lihat di Indonesia banyak sekali kasus-kasus dai ditikam, dai dibubarkan. Nah, itu kita harus menjaganya. Nah, itu ya poin, ada 4 ya. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum dipahami, ini maksudnya apa, Ustaz? Atau apa ya, silakan. Ayo, nggak apa-apa Ustazah, kalau nggak usah malu-malu, karena ini hak antum untuk bertanya. Takutnya kalau misalkan kita lanjut terus yang ini antum belum paham, nanti malah tambah gak nyambung. Tapi kalau misalkan antum malu untuk bertanya langsung dengan mikrofon, antum bisa langsung tuliskan di kolom chat di Google Meet. Ya, padahal Ustazah kalau misalkan ada yang belum paham, oke, nggak ada yang bertanya ya. Ustaz, berarti ini disebutin problem sama solusinya ya, maksudnya yang di sini. Maksudnya problem apa ya? Yang tadi dari urgensi-urgensi kayak muhafazah aladdin itu. Ya, setahu ana, maksud antum nanti model soalnya kayak gimana gitu? Apa gimana, Ustaz? Di sini kan disebutin urgensi yang pertama itu muhafazah aladdin. Terus nanti misalkan ada permasalahan kayak bagaimana cara menjaganya, itu berarti ini tuh solusinya ya Ustaz dari urgensi yang pertama ini. Oh, ya betul Ustaz. Kayak gitu. Syukran Ustaz. Ya, ini baru kita mulai
Ini baru al-muhafazah 'ala din ya. Belum yang nasal, keturunan, belum akal. Jadi model pembelajaran kita hari ini kayak gini aja. Banyak poin-poinnya. Afwan Ustaz, berarti kita kalau nggak belajar nudum ini kayak tidak tahu arah gitu Ustaz. Ya Ustaz, kalau umat Islam. Ya, seperti ya seperti umat yang tidak tahu arah gitu ya. Makanya kita mempelajari peraturan-peraturan gitu. Gitu nggak Ustaz Aziz? Nah Ustaz. Oke, tadi yang pertama min haitsu wujudiha, harus ada. Harus ada nuzum Islam dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, min janib baqa'in nuzum al-islamiyah wastimrariha. Kalau nuzumnya sudah ada, nuzum islamiyahnya sudah ada di masyarakat, tugas kita apa? Baqa'un nuzum. Mempertahankan wastimror, terus dilestarikan. Oke ya. Terus gimana cara melestarikannya? Nah, ini yang pertama. Kafalatu khurriyatil aqidah wat tadayyun wa himayatiha. Menjaga atau merawat hurriyatul aqidah, kebebasan dalam berakidah atau berideologi atau kepercayaan. Wat tadayyun, beragama. Wa himayatiha, dan kita jaga terus kebebasan tersebut. Ya. Ya, poin pertama, kita jaga kebebasan beragama, kebebasan berakidah, kebebasan kepercayaan. Itu cara poin pertama, bagaimana caranya agar nuzum Islam ini, peraturan-peraturan Islam ini selalu abadi atau dipertahankan dalam masyarakat. Karena kita tahu ya, zaman sekarang kita banyak banget lihat tuh di berita-berita, kita nih sebagai mayoritas umat Islam di Indonesia kadang kita terlalu keras kepada saudara kita yang di luar Islam, sampai memaksa masuk mereka ke dalam Islam atau membuli Tuhannya gitu, atau bahkan dalam internal kita sendiri, dalam sesama umat Islam sendiri kita saling mencela gitu kan. Mungkin antara ormas Islam gitu kan, kamu salah, itu yang benar itu kami. Nah, itu sebenarnya bukan syariat kayak gitu, saling memaksa untuk masuk ke mempercayai kepercayaan diri sendiri. Nah, makanya di Islam itu diperbolehkan hurriyatul aqidah, kebebasan dalam berakidah, dalam kepercayaan. Itu yang kita akan nilai positifnya kita di Al-Azhar ya. Kita tidak condong ke golongan manapun, kita harus di tengah-tengah. Nah, udah singkat aja ini. Selanjutnya nggak usah dilanjutin, itu hanya pembahasan penjelasannya aja. Nanti kalau misalkan ada soal uzkur wasail al-muhafazah 'ala din min haitsu min janibi wujudiha, yang pertama tadi ada poin 4, wa min janibi istimrariha wa baqaiha. Nah, ini baru poin yang pertama. Dari min janib baqaiha, poin A. Nah, ini saja, kafalatu hurriyatil aqidah wat tadayyun wa himayatuha. Nah, udah sampai situ aja. Nah, terus poin kedua, tasyri'ul jihad tamkinan lid-dini. Nah, syariatkan jihad. Tamkinan untuk mengamankan, memberi keamanan kepada siapa? Kepada agama. Maksud jihad di sini bukan langsung ajak perang, tapi jihad dalam arti umum.
Uh, Tujuan jihad di sini apa? Untuk mengamankan agama. Jangan sampai agama Islam itu diusik. Itu ya. Kemudian wadar'an lil udwan, mencegah. Dar'an itu mencegah. Udwan dari kata adu, musuh. Wahimayatan lil i'tiqad. Dan menjaga kepercayaan. Kepercayaan kita ini maksudnya kepercayaan kita umat Islam ya. Nah, itu cara kedua, gimana caranya nuzum Islam itu dilestarikan atau dipertahankan dalam masyarakat. Kemudian poin ketiga, al-iltizam bi ta'alimiddin wa tatbiquha ba'da al-iqtina biha. Al-iltizam, berpegang teguh atau senantiasa apa? Bi ta'alimiddin, belajar agama. Wa tatbiquha, dan mempraktekkannya. Ba'da al-iqtina biha, setelah yakin. Nah, ya, sampai biha aja. Oke, ini poin ketiga. Nah, ya gimana caranya nuzum Islam itu dipertahankan dalam masyarakat, bisa lestari dalam masyarakat. Kalau misalkan umat Islam sendiri, kita yang sebagai Muslim tidak pernah menghidupkannya. Nah, makanya salah satu cara menghidupkan itu adalah dengan halakoh ilmiah, ta'lim agama. Itu yang pahamnya maksud poin ketiga. Kemudian poin D, poin 4, tasyri'u uqubatir ridda, mensyariatkan hukuman ridda, artinya murtad. Uqubat ini hukuman. Nah, kenapa ini harus ada ini? Wadzalika hatta yakunal insan jadan fi iqtina'ihi lil Islam. Karena kita syariatkan demikian agar insan menjadi jadan fi iqtina'ihi, tidak terombang-ambing dalam kepercayaannya. Iqtina sini akidah atau apa yang dia pegang. Jadan sini pegang teguh. Kepercayaannya terhadap Islam. Wa hatta la yuqaddimu 'alal islami illa ba'da qana'atin ta'ammatin. Dan agar orang-orang yang di luar Islam tidak masuk ke Islam dulu, kecuali ba'da qana'ah tamah, kecuali qana'ah itu puas atau ajarannya sudah masuk akal. Makanya kita harus syariatkan hukuman bagi orang yang murtad, agar orang tidak masuk Islam itu bukan kayak WC itu, keluar masuk enak banget gitu kan. Itu karena iman itu bukan sesuatu yang bisa dipermainkan ya. Gitu ya teman-teman. Ini poin keempat, gimana caranya agar nuzum Islam itu dilestarikan dan dipertahankan dalam masyarakat. Nah, poin kelima, iqamatu siyajin minal hajiyat wat tahsinat. Siyaj itu artinya tembok pelindung secara makna ya, bukan tembok pelindung beneran, bukan tembok batu bata ya. Iqamatu siyajin minal hajiyat wat tahsinat. Tahsinat di sini tambahan. Hajiyat di sini maksudnya
hal yang wajib dalam beribadah. Nah, maksudnya apa? Kita membentengi ibadah kita. Nah, dan melakukan tambahan ibadah. Tambahan ibadah itu seperti apa? Yaitu sholat-sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah. Nah, jadi, ya seperti itu ya. Kita membentengi ibadah kita dan menambah ibadah-ibadah kita. Nah, jadi ini poinnya. Nah, ini gampang dihafal nih. Kalau misalkan nanti antum sudah mulai menghafal untuk persiapan ujian, pendek-pendek aja. Kemudian tadi yang pertama ad-darurah al-ula, muhafazah ala din. Yang kedua ada al-muhafazatu ala nafs. Nah, kepada jiwa atau diri. Kita baca min daruriyatil haya al-insaniyah, dan dari perkara darurat di sini maksudnya bukan darurat tapi hal-hal yang wajib dijaga. Apa saja hal-hal yang wajib dijaga dalam kehidupan manusia? Ismatun nafs, menjaga diri. Isma di sini menjaga juga atau melindungi. Wa saunu haqqil haya, dan menjaga hak-hak kehidupan. Nah, apa saja hak-hak kehidupan itu ya? Hak antum kan makan, hak antum minum, hak kita sebagai manusia tidur, istirahat, ngopi, apalagi ya hak-hak kehidupan lainnya. Wa qad syara'a al-Islam iddata wasail lil muhafazati 'ala zalika. Nah, kemudian Islam sudah merumuskan beberapa perantara atau tips agar menjaga jiwa tersebut, jiwa atau diri manusia. Yang pertama, syara'a az-zawaja min ajli tanasul wa takatsur. Islam mensyariatkan pernikahan. Nah, tujuannya apa pernikahan? At-tanasul, memberikan keturunan. Tadi ya, an-nasl. Wa takatsur, untuk memperbanyak keturunan. Ya, bukan berarti memperbanyak keturunan di sini antum punya anak 100, punya anak berapa puluhan gitu. Enggak, maksudnya di sini sampai cicit-cicit antum. Misalkan antum nanti punya keturunan-keturunan itu. Nah, itu maksudnya memperbanyak keturunan. Wa ijadin nufus li imaratil alam. Menjaga diri atau menjaga manusia untuk apa? Li imaratil alam, untuk merawat. Imaro di sini artinya merawat. Merawat apa? Alam semesta. Alam, bukan alim ya. Alam. Nah, itu poin pertama. Kemudian poin kedua, aujaba 'alal insani an yabudda nafsahu. Kemudian Islam mewajibkan kepada manusia untuk memelihara, itu memelihara nafsahu, dirinya atau jiwanya. Dengan cara apa? Biwasailil ibqa'i ala hayatihi, dengan cara meneruskan kehidupannya. Bukan abadi ya di sini, meneruskan. Ibqa sini bukan abadi tapi meneruskan hidupnya. Dengan cara apa? Mintanawulin lit-ta'ami, dengan cara memperoleh makanan, wasyarab,
minuman, wa tawfiril libas wal maskan, dengan memperoleh pakaian juga dan tempat tinggal. Fayahrumu 'alal muslim an yamtani'a an hadhihi ad-daruriyat. Maka haram bagi orang muslim untuk yang selalu mencegah daruriyat ini, yang mendapatkan makan, mendapatkan minum dan lain sebagainya. Kalau ada orang yang menyusahkan kita mendapatkan makan, kita mendapatkan minum, kita mendapatkan libas, itu orang muslimnya berdosa itu sebenarnya, ya, menyulitkan kita sebenarnya. Ila haddil ladzi yuhaddidu baqa'a hayatihi. Kapan manusia yang menyulitkan kita ini dapat dosa? Ketika mengancam yuhaddidu itu mengancam baqa'a hayatihi, ketika kesulitan yang dia berikan kepada kita sampai mengancam jiwa kita. Nah, itu misalkan kita dikurung dalam penjara, terus kita nggak dikasih makan gitu. Nah, itu orang yang menjarakan kita itu dapat dosa sebenarnya. Atau misalkan konteksnya pemerintah gitu ya. Ini bukan jelek-jelekan pemerintah, maksudnya untuk permisalan, misalkan pemerintah karena ekonomi di Indonesia kita lagi susah, lagi jelek, terus masyarakatnya jadi susah makan, jadi susah minum, terus susah dapat pakaian. Nah, itu pemerintahnya sebenarnya bisa dapat dosa sebenarnya itu. Nah, itu ya, poin kedua, untuk menjaga diri. Kemudian poin ketiga, aujaba 'ala daulati iqamatul ajhiza al-kafila. Kemudian Islam mewajibkan bagi daulah atau negara atau sebuah daerah yang ada pemerintahannya iqamatul ajhiza al-kafila, untuk menyediakan. Iqamah di sini menyediakan. Ajhiza al-kafila itu kebutuhan rakyat, udah tak tulis di situ. Apa saja itu? Bitaufil amni al-am lil afrod, dengan cara memberikan keamanan secara umum bagi individu atau setiap perorangan. Afrod itu perorangan. Ya, sebenarnya kita pelajaran nuzum ini sebenarnya membosankan banget sebenarnya. Karena dari dulu, dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, itu ada mata kuliah nuzum terus. Kita kalau di Usuluddin, mau apapun antum jurusannya di Usuluddin, pasti ada nuzum terus. Ya, pembahasannya gini-gini aja, nggak ada yang berubah. Ya, membosankan. Kita kayak sedang mempelajari sosiologi. Ya, poin ketiga. Kemudian poin keempat, aujaba al-muhafazatu ala karamatil adami. Nah, kemudian Islam mewajibkan untuk menjaga martabat atau kehormatan al-adami. Adami di sini maksudnya manusia. Nah, dengan cara apa? Biman il-qadfi was-sabbi. Nah, qadhaf di sini menuduh, ya, menuduh yang enggak ya. Kalau misalkan dituduh kaya ya nggak apa-apa lah. Wasabbi, nah, itu mencela. Gitu ya. Islam mensyariatkan untuk menjaga kehormatan manusia. Oke, itu poin keempat. Poin kelima, tasyri'ur rukhas bisababil a'dzar al-mujiba lil masyaqqah. Kemudian syariat Islam juga mensyariatkan atau merumuskan ada namanya rukhsah. Rukhsah di sini dari kata rukhsatun. Tahu ya rukhsah seperti apa? Bisa babil a'zar, keringanan karena ada uzur.
al-mujibah lil masyaqqah, uzur yang ada masyaqqah di dalamnya. Ya, seperti rukso safar itu ya, atau rukso puasa bagi orang yang sakit, itu kan ada masyaqqah. Atau masyaqqah itu kesusahan. Ada kesusahan di dalamnya. Kalau kita sakit, kita kan susah untuk berpuasa. Kalau kita safar, kita agak susah ya sholat ya. Misalkan kita sholat di pesawat, itu mau sholat di mana ya? Kecuali kalau pesawatnya besar kayak Saudi Airlines itu biasanya ada musolanya. Cuman kalau merujuk ke pendapat ahli fikih, ada yang bilang sah, ada yang bilang harus dikodok nanti. Ya, itu yang penting di sini. Poin kelima, Islam mensyariatkan rukhsah, keringanan bagi hambanya ketika ada kesusahan. Nah, itu poin kelima. Salah satu cara agar Islam itu atau nuzum Islam itu menjaga diri kita, menjaga diri. Kemudian poin keenam, harramal Islam qatlan nafsi. Islam ini mengharamkan untuk bunuh diri. Sawa'un qatalal insana nafsahu am qatalahu wairuhu. Sawa'un, entah itu orangnya yang bunuh diri sendiri atau dibunuh oleh orang lain. Nah, tak tulis. Ini bunuh diri sendiri. Oke. Nah, terus nanti kalau antum ujian ya, jawabnya sampai sini juga boleh. Harramal Islam qatlan nafs. Udah sampai situ. Penting poinnya tersampaikan. Kemudian poin ke-7, wah ini banyak banget nih, sampai 9. Nah, terus gimana caranya juga agar kita menjaga diri, menjaga jiwa kita, menjaga hayat kita. Kama aujabal Islam al-qisas fi qatlil amdi. Islam juga mensyariatkan ada namanya hukum kisos. Kisos kita tahu ya, dari itu potong tangan, potong kaki. Fi qatlil amdi, dalam perkara permasalahan pembunuhan yang disengajai. Oke. Ya, cuman kalau hukum kisos di sini udah jarang diterapkan ya. Kecuali mungkin di Arab Saudi, setahu masih ada. Nah, selain hukum kisos, ada lagi hukum yang lain disyariatkan. Ada namanya ad-diyah, kemudian ada namanya al-kaffaro. Ad-diyah itu uang tebusan, kaffaro itu membayar tebusan. Bedanya apa ad-diyah sama al-kaffaro? Kalau dia ini ad-diyah khusus uang tebusan. Al-kaffaro bisa membayar hutang puasa, menembus puasa dengan puasa lagi, atau menebus dosa dengan perbuatan baik. Nah, itu ya bedanya kaffaro sama dia. Fil qatli al-qata. Kemudian maksudnya di sini al-qata ini pembunuhan yang tidak disengajai. Pembunuhan yang tidak sengaja. Nah, hukumannya apa bagi orang yang membunuh tapi tidak sengaja? Yaitu membayar diat, uang tebusan, dan kafaroh. Membayar kafarat. Ya, sangat benar-benar Islam itu menjaga jiwa atau diri manusia. Kemudian poin ke-8, wada'al Islamu ilal jihadi hifzan lin nufusi wa himayatul mustad'afin. Kemudian Islam juga menganjurkan. Da'a di sini menganjurkan, bukan memanggil.
ilal jihadi, untuk berjihad. Jihadnya untuk apa? Hifzan lin nufus, untuk menjaga jiwa. Wa himayatan lil mustad'afin, kita berjihad untuk menjaga orang-orang yang lemah. Oke. Ya, poin ke-8. Terus poin ke-9, aujaba alal muslimi inqadhu man yata'arradu lil qatli zulman. Islam juga mewajibkan bagi orang muslim inqadh itu membela atau menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Man yata'arradu lil qatli zulman, barang siapa yang sedang terancam atau sedang terancam pembunuhan secara zolim. Au yata'arradu li khotarin. Khotor di sini adalah bahaya. Yata'arradu di sini ancam. Ini statoha ayang kidahu, jika sanggup untuk menyelamatkan. Tapi kalau nggak sanggup ya jangan coba-coba. Misalkan di tengah jalan antum melihat ada orang sedang ditodong pistol, terus antum mau menyelamatkan, tapi udah tahu orangnya lagi bawa pistol, antum jangan dekat-dekatin, siapa tahu antum ditembak. Nah itu maksudnya. Ini statoha ayang kidahu, kalau bisa. Karena kita juga diwajibkan bagi Islam untuk menjaga diri kita juga. Nah itu ya, yang ketiga, yang kedua tadi hifdzun nafs. Yang ketiga sekarang al-muhafazatu 'alal aql, menjaga akal kita. Ya, kemudian kenapa Islam itu menjaga akal? Jawabannya di sini. Nah, fahuwa manatul mas'uliyah. Manat itu makan, mas'uliyah itu at-tafkir. Karena akal itu tempat untuk berpikir. Wabihi, karena dengan akal, kurrimal insan, manusia itu dimuliakan. Nah, itu yang membedakan kita antara manusia dan hewan. Kita sama hewan sama-sama punya otak. Tapi kita sama hewan berbeda dari segi akal. Wa fuddila ala sa'iril makhluqat, dan manusia itu diagungkan. Fuddila itu dilebih-lebihkan atau diagungkan. Ala sa'iril makhluqat, diagung-agungkan dari sekian banyak ciptaan Tuhan. Ya, karena itu manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Terus apa gunanya sih otak? Wa tahayya'a lil qiyami bil khilafati, untuk khilafah, untuk melanjutkan khilafah fil ard. Khilafah ini menjaga imarah, menjaga bumi, wa hamlul amanati min indillah, dan membawa amanah dari Allah. Gitu ya. Pentingnya akal bagi manusia, dan kenapa Islam itu sangat menjaga akal. Ya, mohon maaf tadi anak sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak Ustaz? Ana Ustaz. Oh ya, ada.
Sebentar. Yang halaman 21, Ustaz. Halaman 21 yang D, Ustaz. Yang wahatta la yuqaddimu 'ala islami illa ba'da qanaah tamah. Gimana, Ustaz? La yuqaddimu 'alal Islam, tidak masuk ke dalam Islam. Tidak Ya. masuk. Tidak masuk Ini ke kok dalam Islam sebelum dia tahu benar Islam itu apa gitu, Ustaz. Puas. Iya, puas. Betul. Tamam, Ustaz. Syukran. Tadi sampai halaman mana tadi? Akal ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya, Ustaz? Ya, jika nggak ada yang bertanya, kita lanjutkan bentar. Atau kita sudahi aja. Mungkin antum sudah pusing apa gimana? Apa lanjut aja kita kejar tayang? Lanjut aja, Ustaz. Lanjut ya. Oke. Ya, nah jujur memang nujum ini memang pelajaran yang paling membosankan. Soalnya nggak ada seru-serunya gitu. Berbeda seperti pelajaran yang lain kayak tarikh sunnah, kita belajar tentang sejarah-sejarah hadis atau ilmu mantik atau pelajaran-pelajarannya. Cuman nuzum itu emang udah angkat tangan, bosan banget sebenarnya. Ya, cuman ini enaknya kok misalkan antum yang mengikuti kelas ini yang secara berbayar, nanti antum akan dapat yang sapisan atau risum atau rangkuman-rangkuman. Jadi antum nggak usah buka-buka buku lagi, antum tinggal baca talkisan itu biar antum nggak membaca melihat banyak tulisan buku. Ya, anak 4 tahun di Mesir kalau ada pelajaran nuzum atau wasail tablik, ada mata kuliah namanya wasail dakwah. Nah, itu pasti anak pakai talkisan. Soalnya bukunya tebal, terus isinya nggak seru semuanya. Bukan nggak penting ya, nggak seru. Oke, tadi yang sudah kita tahu kenapa Islam itu menjaga akal manusia. Walihadhil ahamiyah, kita mulai dari sini. Walihadhil ahamiyah al-khassah hafazal Islam ala al-aqli wasanna min at-tashri'at ma yadmunu salamatahu wa hayawiyatahu. Kemudian walihadhil ahamiyah al-khassah, ahamiyah di sini kepentingan yang khusus ini yang tadi manusia di termasuk makhluk yang paling mulia karena memiliki akal. Kemudian manusia itu diutus menjadi khilafah di dunia karena memiliki akal. Nah, itu ahamiyah khosok. Hafazul Islam alal akli, maka itu Islam menjaga akal. Wasanna minat tasyri'at, dan menyusunkan rumusan-rumusan syariat ma yadmunu salamatahu wa hayawiyatahu, merumuskan hukum syariat yang menjaga keselamatan akal, wa hayawiyatahu, dan keberlangsungan akal. Hayawiyah dari kata hayatun ya. Oke. Apa saja rumusan-rumusan yang dirumuskan oleh syariat? Di sini aja. Rumusan syariat
dalam menjaga akal. Oke. Apa saja rumusan pertama? Annahu harrama kullama min sya'nihi an yu'athira 'alal aqli. Islam mengharamkan segala sesuatu yang min sya'nihi, sesuatu itu an yu'athira 'alal aqli, memiliki dampak negatif. Asaro yu'athir itu memiliki dampak, tapi maksud dampak di sini adalah dampak negatif bagi akal. Wa yadurru bihi, dan membahayakan akal. Wa yu'attilu taqatahu, dan merusak kemampuan akal. Apa saja itu hal-hal yang membahayakan tersebut dan merusak, seperti al-khamar, wa ma syabahaha, atau yang semisal seperti khamar, apa misalkan yang memabukkan itu ya. Ngelem itu ya, misalnya anak-anak di tengah jalan ngelem, atau wa ma syabahaha minal muskirat. Muskirat ini yang memabukkan. Oke, itu rumusan yang pertama. Rumusan syariat yang kedua, kama syara'al uqubata ar-radi'a ala tanawulil muskirat. Yang pertama, Islam mengharamkan sesuatu yang membahayakan akal. Yang kedua, Islam membahayakan orang yang berusaha untuk membeli hal-hal yang memabukkan. Tanawul, memperoleh, baru mau memperoleh aja udah dapat dosa. Ya, tanawul muskirat. Nah, memperoleh hal-hal yang memabukkan. Nah, kemudian poin ketiga, warobba al-aqla, robba yurobbi, dari kata murabbi, itu melatih akal, ala ruhil istiqlal fil fahmi, melatih akal untuk memiliki ruh kebebasan, istiqlal kebebasan, fil fahmi, kebebasan untuk memahami apapun. Wan nazar, meneliti. Nazar di sini bukan melihat ya, tapi meneliti. Wattiba'il barahin, dan mengikuti logika. Ittiba dari kata taba'a yutabi'u atau ittaba'a yattabi'u. Al-barahin logika atau akal. Wa nabdhat taqlid ghairul qa'im 'alal hujjah. Kemudian nabdha itu artinya meninggalkan atau taroka. Islam itu melatih akal manusia untuk meninggalkan taklid. Tahu taklid ya? Taklid itu mengikuti sesuatu atau seseorang, ghairul qa'im 'alal hujjah, yang tidak berlandaskan dari hujjah atau argumen ilmiah gitu, atau hujjah ilmiah. Nah, karena yang hal-hal seperti ini menimbulkan suatu fanatik ya, bikin fanatisme. Kemudian poin keempat, kama da'a ila tanmiyatil aqli madian, Islam juga menganjurkan untuk tanmiyah dari kata numu, berkembang. Berkembangnya akal secara fisik, madian itu secara fisik. Dengan cara apa akal itu bisa berkembang? Bil goza al jayyid, dengan makan yang baik. Alladzi yuqawwil jisma wa yanshitul az-zihna. Makan yang baik, makanan-makanan yang bisa menguatkan badan, al-jisma, dan wa yanshitul zihna, dan menajamkan otak. Itu ya makanan-makanan yang bergizi ya, seperti sayur-sayuran, buah-buahan ya. Ya, antum jangan kebanyakan makan makanan yang junk food atau apa seblak atau apalagi ya, dan lain sebagainya.
Karena itu makanan yang bisa menumpulkan otak kita sebenarnya. Makanan-makanan yang digoreng dengan minyak, ya gitu. Kemudian mengembangkan akal secara fisik tadi. Kemudian mengembangkan akal secara makna. Bagaimana cara melatih perkembangan akal kita? Binfasi ala talabil ilmi. Dengan cara menuntut ilmu. Nah, itu. Kalau kita belajar terus, maka cara berpikir kita itu akan terlatih. Semakin banyak bacaan kita, semakin banyak perspektif kita atau arah pandang kita, maka dari situ otak kita akan mulai terlatih untuk mengasah dan mengolah informasi yang masuk ke otak. Nah, tadi poin keempat, kemudian rumusan yang kelima, rafa'a makanatal aqli wa karrama ulil uqul. Islam itu mengangkat derajat akal dan karroma dan memuliakan ulil uqul, orang yang memiliki akal atau orang-orang pintar. Ulil uqul sini orang pintar. Ya, seperti contohnya di fi aksar min ayatin minal Qur'anil Karim. Banyak ayat yang menyebutkannya. Wa harrarul aqla min sultanil khurafati wal auham. Dan kemudian Islam juga membebaskan akal. Harraro, membebaskan. Dari sultan, belenggu, kurofat itu mitos atau cerita yang nggak benar, berita yang benar. Wal auham itu hal-hal yang masih diperkirakan, belum pasti. Nah, apa maksudnya ini saat hal-hal yang belum pasti? Misalkan antum misalkan dalam hukum Islam lah, misalkan Ustadz Aziz nanya ke temannya, apa ya hukum bermain saham, misalkan bermain kripto atau Bitcoin. Nah, terus temannya Ustadz Aziz bilang, katanya hukumnya kayak gini, katanya. Nah, sebenarnya nggak boleh kita ya dalam Islam katanya, itu harus dipastikan. Itu masuknya dalam auham, hal yang belum pasti informasinya. Oke, poin ke-7. Banyak banget nih. Kemudian poin ke-7, darrobal aqla alal istidlali al-musmir. Darroba yudarribu itu melatih akal untuk al-istidlal. Istidlal al-musmir itu apa? Mengambil intisari. Istidlal mengambil intisari dari sebuah dalil. Wa ta'arruf 'alal haqiqah, dan mengenal sebuah kebenaran. Ya, kemudian caranya gimana agar melatih akal untuk beristidlal sama mengetahui suatu hakikat? Nah, ini ada 2 disebutkan ini. Ya. Sebenarnya ini banyak banget ini yang dibahas. Annahu wada'al manhaj as-sahih lin nazar al-aqli al-mufid al-yaqin. Wada'a di sini bukan menaruh tapi menetapkan. Manhaj, metode yang sahih
linnazar al-aqli, untuk untuk nazar itu kayak penelitian yang memakai akal. Nazar al-aqli. Al-mufid, yang memiliki hasil. Lil yakin, hasilnya apa? Yakin. Kemudian yang kedua, ad-da'watu ila tadabbur fi nawamisil kauni listiksyafiha. Dakwah menganjurkan atau menyeru untuk bertadabbur fi nawasimil kauni. Nawamis itu sesuatu yang tertutup. Misalkan apa sih hikmah kita sholat? Nah, apa sih hikmah kita berpuasa itu? Nawamis al-kaun. Apa sih hikmah kita diciptakan? Nah, itu. Listik syafiha, untuk membuka atau memecahkan rahasianya. Al-kaun itu ciptaannya. Jadi katakan yakunu kun fayakun. Kemudian yang kedelapan, kama wajhal Islam at-taqah al-aqliyah ila istikhlasi hukmi tasyri' wa asrarihi. Nah, seperti juga Islam itu mengarahkan atau menganjurkan at-taqah al-aqliyah, kemampuan akal untuk istikhlas, untuk meringkas atau memecahkan hukum syariat, memecahkan hukum syariat wa asrorihi, dan rahasia-rahasianya. Misalkan maksudnya di sini hukum-hukum yang baru, hukum kontemporer, misalkan hukum COVID, misalkan kemarin itu kan banyak banget hukum-hukum Islam yang baru dirumuskan karena memang banyak keadaannya berbeda, itu maksudnya. Oke, selesai al-muhafazatu 'alal aqli. Sekarang al-muhafazatu 'alan nasal. Sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya? Ya, monggo Ustazah. Ada yang belum paham Ustaz, saya belum paham di kalimat ini, atau saya belum paham di paragraf ini atau di poin ini, silakan tanya. Ustaz, saya dulu. Ustaz, anak tanya yang di poin 7, Ustaz. Dabar akli sampai itu, Ustaz. Khala wa wasilatain. Belum paham, tak? Oke. Darkoba artinya melatih akal. Islam itu melatih akal manusia alal istidlal, untuk beristidlal, atau apa ya bahasa lainnya istidlal? Coba kita buka kamus. Kayak menarik kesimpulan, istimbat. Nah, Islam itu melatih akal manusia untuk menarik kesimpulan al-musmir. Musmir itu dari kata tamro, yang berbuah ya, yang membuahkan hasil. Wa ta'arruf 'alal haqiqah. Ta'arruf ini mengenal. Haqiqah itu kebenaran. Nah, gimana cara Islam melatih akal manusia? Wa dzalika min khilali wasilataini. Nah, dengan cara dua wasilahnya, dua perantaranya, atau dua tips. Nah, ini tips yang pertama, terus tips yang kedua.
Tamam Ustaz. Ada lagi yang mau bertanya? Satu saja. Ustaz Zaglu, Ustaz malu-malu Ustaz Zaglu. Itu Ustaz tadi Aziz mau nanya katanya Bitcoin hukumnya gimana gitu. Loh kok saya, Rek? Ya, ada yang lain mungkin dari teman-teman agar mungkin kelasnya aktif ya. Atau mungkin ada yang malu-malu, mungkin bisa dicantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Junk food itu apa Ustaz? Junk food itu makanan siap saji. Sama GoFood ya Ustaz? GoFood itu layanan, bukan. Tamam Ustaz. Ya nanti antum di Mesir, antum banyak kegiatan nanti pakai masa itu biasanya pelariannya makanan-makanan junk food di pinggir-pinggir jalan itu banyak banget di Mesir. Ini Ustaz Zaglu biasanya kulineran Ustaz. Ya, itu ya. Kita lanjut dulu ya, atau kita sudahi dulu kelasnya. Lanjut besok. Apakah antum semua masih kuat? Gimana Ustaz Awab, Ustaz Zaglu, Gas apa Ustazah Nadifa, Ustaz Rizky, Ustaz Erlanda, Ustazah Putri, Gas apa cukup? Gas Udah sampai apa? jam 11 lah Ustaz. Mungkin. Ya, yang lain gimana? Ustaz. Lanjut aja Ustaz. Oke, lanjut bentar ya, sampai jam 11. Sampai jam 11 Ustaz. Nah. Oke, ini ya Allah, kita baru halaman 27. Oke. Ad-darura ar-rabi'ah. Nah, perkara yang harus dijaga yang keempat, apa itu? Keturunan. Menjaga keturunan atau melestarikan keturunan kita. Apa maksudnya di sini al-muhafazatu 'alan nasal? Yuradu bihi, dimaksudkan di sini hifzun nau'i al-insan. Nau'i al-insan di sini ras manusia. Alal ardi, di bumi, biwasitati tanasul. Tanasul di sini melahirkan atau berkembang biak. Kenapa? Islam menjaga keturunannya terus. Iz annal islama yas'a ila istimraril masira al-insaniyah, karena Islam itu berusaha untuk kelangsungan atau kelestarian, istimrar, kelangsungan atau kelestarian al-masira al-insaniyah, kehidupan manusia alal ardi, hatta ya'zanallahu bifana'il alam. Kapan Islam senantiasa melestarikan kehidupan manusia hingga fana'ul alam. Fana'ul alam itu artinya binasanya alam semesta atau kiamat. Wa yarisul ardo wa man 'alaiha, dan Allah mewariskan setelah manusia bumi itu. Maksudnya Allah setelah manusia hancur, sudah dipunahkan oleh Allah, kemudian terserah Allah mau mewariskan alam semesta atau mewariskan bumi kepada siapa yang beliau lagi yang Allah kehendaki. Yarisul ardo wa man 'alaiha. Min ajli tahqiqi hadzal maqsid syara' al-Islam al-mabadi' wa tashri'at at-taliyah. Untuk mencapai maksud berkembang biak, maksud menjaga keturunan ini, Islam merumuskan mabadi dan tasyriat, pondasi-pondasi dan
syariat-syariat. Pertama, az-zawaj. Islam itu mensyariatkan zawaj ya, sama tadi poin pertama yang hifzu al-muhafazatu 'ala nafs. Faqad syara al-Islam az-zawaj wa raghiba fihi. Kemudian Islam itu mensyariatkan pernikahan, wa raghiba itu artinya anjurkan. Wa tabarahu at-tariq al-fitri an-nazif. Dan Islam menganggap pernikahan itu adalah tariq atau jalan yang fitrah, yang bersih. Alladzi yaltaqi fihi ar-rajul bil mar'ah, yang mana dalam pernikahan itu seorang laki-laki dan perempuan itu saling bertemu atau saling mengenal. Oke, sampai sini aja. Oke, poin kedua, gimana caranya agar Islam menjaga keturunan? Al-inayatu bi tarbiyatin nash'i wa tam'iki rawabitil alifati. Ulfati, bukan alifah, ulfati. Al-inayah, inayah itu pertolongan atau menganjurkan lah, kita bahasakan menganjurkan biar gampang. Bi tarbiyatin nash', mendidik anak. Nash' di sini pemuda atau anak. Wa tam'iki rawabitil al-ulfati, dan mendalami. Tam'ik itu dari kata dalam, rawabit itu hubungan, dan robito. Ulfa itu harmonis, ya, memperdalam hubungan harmonis antar anak dan orang tuanya itu ya. Nah, poin ketiga, al-inayatu bil usrati wa iqamatuha ala asasin salimatin. Menolong atau menganjurkan memelihara usroh atau keluarga, wa iqamatuha, dan merawatnya atau mendirikannya ala asasin salima, dengan asas-asas yang salima. Salima itu yang bersih, yang benar. Itu. Dan poin keempat, ihatatul alaqa bainadz dzakar wal unsa bi majmu'atin minal babadi wal adab al-akhlaqiyah. Islam itu melingkupi hubungan, ihata itu melingkupi atau memperhatikan. Alaqa, hubungan antara laki-laki dan perempuan, zakar dan unsa, perempuan, bimajmu'atin minal mabadi wal adab al-akhlaqiyah. Memperhatikannya dengan merumuskan adanya mabadi dan adab-adab, etika-etika akhlak. Udah, sampai sini aja. Nggak usah panjang-panjang. Atau kalau mau poin tambahannya, gimana caranya Islam itu menjaga alaqah baina zakar wal unsa? Fa antoriki ijabi ghaddil basar, dengan cara ghaddul basar atau menjaga pandangan antara laki-laki dan perempuan atau perempuan dan laki-laki. Yaqta'ul Islam at-tariq ala wasail itsara fi nafsil basyariyah. Dengan cara ghaddul basar, maka Islam itu secara tidak langsung memutuskan wasail atau hal-hal yang menjerumuskan al-itharo fi nafsi al-basyariyah, kecenderungan atau hawa nafsu manusia. Nah, mungkin teman-teman mungkin yang umurnya sekarang udah 15 ke atas ya, udah mulai merasakan pubertas ketika melihat lawan jenis, mungkin yang ganteng-ganteng, perempuan yang melihat ganteng-ganteng, laki-laki melihat perempuan yang cantik-cantik, mungkin ketika melihat mereka tuh ada namanya isaroh fin nafs,
ada kecenderungan dalam diri. Nah, itu maksudnya. Rasa ya, ada rasa kalau bahasa gadget, ada rasa. Nah, tak tulis saja di sini rasa. Rasa suka atau takjub. Nah, kemudian itu poin keempat ya. Poin kelima, tahrimul i'tida 'alal a'rad. Islam juga untuk menjaga keturunan itu mengharamkan al-i'tida 'alal a'rad, itu menyerang kehormatan manusia, baik kehormatan diri sendiri ataupun kehormatan orang lain. Walidha harramallahu az-zina. Karena itu Allah itu mengharamkan zina. Kama harrama al-qadhf. Al-qadhf itu menuduh. Nah, kemudian udah selesai tadi itu al-muhafazatu ala daruratul khams. Sekarang sepertinya sudah pindah maudu. Nah, kita baca kama huwa sya'nul Islam daiman ma'an naza'at al-fitriyah, sebagaimana Islam itu sya'nul Islam selalu naza'at daiman ma'an naza'at, selalu membolehkan naza'at al-fitriyah, kecondongan fitrah seorang manusia. Apa itu kecenderungannya manusia? Haitsu yubihu isba'ah, bukan maksudnya kecenderungan manusia di sini hawa nafsu. Yang mana Islam yubihu isba'ah. Ya, Islam itu membolehkan juga sebenarnya kita menuruti hawa nafsu kita. Misalkan makan, kita lapar, kita makan, itu kan hawa nafsu. Kita capek, kita tidur, itu kan hawa nafsu. Yubihu isba'ah, isba' di sini mengenyangkan atau menuruti. Wa yulabbi matalibaha, dan yulabbi di sini juga mengikuti, menuruti matalibaha, kemauannya, kemauan hawa nafsu. Apakah semua hawa nafsu boleh dituruti? Dimnal hudud al-ma'qula, asalkan masih di dalam batas-batas yang masuk akal atau batas-batas syariat ya. Nah, kemudian ya. Gimana Ustaz Aziz? Buatan Ustaz. Oh. Ya, sepertinya yang pembahasan ini tentang muamalat ya. Kita masuk ke pembahasan muamalat. Ini kita lanjutkan besok insya Allah. Soalnya otak anak udah mulai panas. Maklus ya. Nah, Ustaz. Oke. Syukurnya Ustaz-Ustazah semua. Insya Allah besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Anak harap jangan telat-telat ya. Kalau telat 5 menit ya nggak apa-apa lah. Soalnya kita kejar tayang soalnya ya. Syukur antum masih bisa bertahan sampai 1 jam lebih. Gitu. Nah, dan insya Allah besok hari terakhir bagi teman-teman yang ini ya, yang tidak berbayar. Insya Allah kita akan usahakan meringkaskan atau memberi tarhisan bagi teman-teman yang tidak melanjutkan untuk berbayar, tarhisan 3 pertemuan ini sampai halaman berapa ini?
Ya, halaman 28 ya. Apa Ustaz? Bukannya hari ini Ustaz? Oh iya, lah nuzum memang baru sekarang apa Selasa kan? Oh iya besok yang nuzum Nuzum terakhir. baru 2 hari ini Ustaz. Terakhir Ya. besok ya Ustaz. Ini nuzum. Ya. Yang tarik sunnah berarti nanti Ustaz ya. Terakhir. Ya, hari sunnah hari ini terakhir. Ya nggak apa-apa teman-teman yang memang kalau misalkan tidak melanjutkan untuk berbayar, tetap kita bukan kita ya, aneh ringkaskan pertemuan awal sampai yang hari ini, sampai hari besok, biar antum nggak pusing-pusing lagi. Tapi untuk teman-teman yang sudah berbayar sampai kita selesai muqarrar ini, insya Allah kita akan ringkaskan lebih ringkas lagi isi dari buku ini sampai selesai, sampai tahdidan ya. Nah, nanti antum sudah ada grup fakultas belum? Maksudnya fakultas dengan teman-teman yang sudah ada di Mesir. Sudah Ustaz. Orang Ustaz sudah Nah, masuk. itu antum harus berkabar kok misalkan sudah ada tahdidan ya, batas-batasan materi. Nah, itu muhim sebenarnya itu. Nah, gitu. Kemarin Ana udah sampaikan ke teman-teman yang ikut di Tarik Sunnah, usahakan buat teman-teman kalau ingin mengikuti sebuah pelajaran, usahakan itu materi yang akan dibahas dibaca dulu. Nah, walaupun antum belum paham 100%, mungkin pahamnya baru 80% atau 60%, 50%, bahkan 20%. Setidaknya ada yang sudah antum pahami dan ada yang belum antum pahami. Nah, kemudian yang belum antum pahami tersebut tinggal diselaraskan dengan penjelasan pengajar. Inilah yang diajarkan oleh masyayikh kita di Al-Azhar, cara belajar. Ini yang harus kita tiru dari cara-cara masyayikh kita belajar di Al-Azhar. Oke, syukron ya Ustazah. Syukron atas perhatiannya hari ini. Lumayan lama ya, kita ini hampir jam 11. Ya, Ana harap antum jangan kapok dengar penjelasan saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Islam Awi Ustaz. Syukron Ustaz. Jazakullah. Ustaz Taufik ada 2. Monggo yang ini yang melanjutkan berbayar. Ini ya anak kirim linknya di channel ya. Syukran fi hadamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.